Polisi boleh salah dalam menyidik, jaksa boleh salah dalam hal menuntut, akan tetapi hakim tidak boleh salah dalam memutus. Karena hidup mati seseorang, hitam putih seseorang, keadilan itu di tangan hakim itu sendiri. Belakangan ini publik dibuat kaget dengan penangkapan KPN Jakarta Selatan yang diduga menerima suap atau gratifikasi dengan jumlah yang fantastis, yaitu berkisar 60 miliar. Untuk membahas itu, saat ini saya bersama dengan Ibu Risma Situmorang dan Bapak Cetus Bala Plation. Apa kabar Ibu dan Bapak? Baik, Mas Iksan, hukum ID. Ya. Sebelum kita mungkin bahas ini hal-hal berat dan heboh, tapi beberapa waktu ini Bapak dan Ibu sibuk apa sih sebenarnya? Ya, kasus-kasus saya seperti menangani satu kasus korupsi di Palembang, dan mungkin teman-teman bisa lihat yang heboh kasus skincare. Oh, yang skincare. Sheila, ya itu aja. Jadi sementara kasus-kasus lain juga kita karena ada kalian sebagai mediator membantu pengadilan, mediator non hakim gitu loh. Kalau untuk Ibu Risma mungkin kita sudah tahu semua. Ibu Risma udah klinik itu emang jiwanya Ibu Risma itu gimana kelanjutannya? Ya, kalau saya Mas Iksan ya, sekarang ini banyak Bang Petrus pasien-pasien yang mohon dibantu ya. Seperti kita tahu kan kita punya perkumpulan konsultan hukum medis, dan di sini juga di antara ada namanya Lembaga Mediasi Arbitrase Medis Kesehatan Indonesia LMAMKI, Lembaga Mediasi Tenaga Medis Kesehatan Indonesia ya. Jadi banyak pasien-pasien itu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh dokter atau mungkin rumah sakit, mereka datang. Ada 4-6 kasus, tapi nanti ada saya cerita satu kasus yang sangat luar biasa saya tangani di pengadilan negeri ya, dan berlangsung di pengadilan tun. Jadi biasalah saya ini kan selalu pihak korban ya, tidak yang mengerjai, selalu korban. Jadi korban itu pasti berjuangnya harus lebih fight lagi. Ya seperti itu. Dan ya sama dengan Bang Petrus, karena saya juga sebagai mediator non hakim kan ada kami mendirikan, tahu ya, Medi Asosiasi Mediator Duta Damai. Tapi dalam hal ini saya berbicara sebagai kapasitas pribadi ya. Ya biasa melakukan mediasi di berbagai PN. Bahkan Rabu ini kami akan datang sosialisasi Bang ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Nah sebelum kita mencintainya sampai kita harus pergi keluar Kota Jakarta, kita itu biasa sendiri loh untuk bagaimana membumikan perdamaian pihak tanpa masuk ke pokok perkara. Itu yang sekarang ini masih terus saya geluti. Tapi memang tadi mengenai mediator, jadi selama ini mediator ini Bapak dan Ibu masih pro bono ya, atau tidak menerima uang itu gimana? Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita menandatangani fakta integritas waktu itu dengan atas arahan Pak Ketua BN yang dia ditangkap sekarang ini, di mana mereka menekankan bahwa karena setahun di Pengadilan Jakarta Selatan itu rata-rata 1.400 perkara, tidak mungkin mediatornya hakim-hakim semua. Maka karena ini ada asosiasi mediator, organisasi kami diundang untuk dilibatkan sebagai mediator non hakim. Sebelum diterima, tentu orang-orang yang mempunyai kompetensi, sudah mengikuti pendidikan, bersertifikat segala macam. Kemudian semacam pertemuan atau dialog yang pada akhirnya mereka menawarkan para mediator itu pro bono, harus menandatangani fakta integritas, dan mereka sangat menekankan bahwa mediator tidak boleh dengan cara bagaimanapun atau cara apapun untuk mendapatkan uang. Dan kami tanda tangani, ya, ketua sendiri yang mengarahkan. Beda dengan di PN Jakarta Pusat. Di PN Jakarta Pusat awalnya juga pro bono. Ya. Tetapi mungkin karena PN Jakarta Pusat mendapat award begitu banyak dari prestasi para mediator non hakim, banyak perkara yang akhirnya diselesaikan dengan jalur damai. Sehingga mungkin ketua melihat bahwa para mediator yang datang ini kan minimal ada uang tolnya, transportnya, bensinnya, maka itu maka disepakati oleh
ketua pengadilan, setiap perkara para pihak penggugat atau tergugat harus dimintai uang 1 juta. Tapi itu pun harus disampaikan dengan cara yang baik, jangan sampai menjadi seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang bagaimana. Jadi bagaimana caranya, tetapi ramunya sudah diberitahu. Ya, penggugatnya 1 berarti 1 juta, tergugatnya 2 berarti 2 juta. Gitu. Tetapi bukan sesuatu yang menjadi kaku gitu. Kalau dia tidak punya uang lalu tidak mediasi, tidak itu. Tetap mediasi, tetapi disampaikan bahwa mohon pengertian, kami ke sini sama sekali Bapak Ibu ada transportnya. Dan mereka dengan ikhlas, dengan sukarela, ya, Tanpa paksaan. tanpa paksaan, semua diberikan, gitu. Dan ada juga, saya juga ada, Tidak bayar. saya ada kasus nih, mediasi kemarin. Ini cerita di Jakarta Pusat. Penggugatnya seorang pengusaha. Dia sekarang ini tidak punya uang. Dia sebagai penggugat. Tetapi gara-gara dia menjalankan suatu proyek dengan jaminan kalau orang bekerja menangani suatu pekerjaan kontrak itu kan surat perjanjian itu dibawa ke bank sebagai jaminan loh. Nah, ibu ini ya dia menjelaskan bahwa gara-gara dia mendapat pinjaman untuk mengerjakan proyek ini, proyek sudah selesai tapi tidak dibayar oleh BUMN. Lalu dia menjelaskan, Pak, saya sudah tidak punya uang lagi. Akhirnya dalam diskusi saya bilang, udah Bu, Ibu sudah tidak punya uang lagi, Ibu nggak usah bayar, nggak apa-apa. Satu lagi yang digugat karena BUMN, saya juga tidak enak dengan BUMN. Dia tahu prosedur uang di BUMN. 1 juta ributnya minta ampun, ribetnya prosedur harus persetujuannya sudah. Udah, semua gratis saja deh. Itu, saya alami. Nomor perkaranya saya ingat persis. Besok, mediasi terakhir, kami tanda tangan untuk gagal. Kenapa? Penggugatnya sudah tidak punya uang, yang digugat BUMN, dan BUMN juga sudah lebur, sudah pahit. Jadi apa yang mau didamatkan? Ini contoh, pengalaman saya di Jakarta Pusat. Jakarta Selatan sama. Jadi kami mediator ini sangat menyesalkan peristiwa-peristiwa ini. Ya, seorang ketua pengadilan yang menekankan kepada kami, harus ada fakta integritas. Tapi kami dengar begini, kami ditekankan tidak boleh dengan berbagai upaya, cara apapun, baik halus maupun kasar, untuk mendapatkan uang. Kami di pusat pun sama, awalnya semua. Di mediator kami, semua tidak awalnya tidak ini. Tapi kami karena mau membangun suatu mediasi yang baik, membantu pengadilan, maka jadi Dan sudah ditambahkan Bang, dan itu sudah jalan tahun ketiga kan. Jadi memang pada dasarnya di Jakarta Pusat itu pro bono untuk jasa mediator. Sampai sekarang pun pro bono. di Jakarta Utara pun sama. Jakarta Utara sama, Jakarta Selatan pun sama, ya. Di Depok, ya. Yang boleh kita terima tadi seperti kata Pak Petrus sebagai mediator itu adalah biaya jasa mediasi, dan itu diatur dalam perma, ya kan? Perma katakan mediator yang non pegawai pengadilan Boleh diizinkan di pasal 9 mendapatkan biaya mediasi atas kesepakatan para pihak. Nah, kenapa begitu? Kalau mediator hakim kan sudah dapat gaji dari negara. Nah, kalau kami ini bisa bermediasi 5 kali sampai ke selatan, ke utara gitu ya, parkir segala itu kalau 1 juta pun sangat kecil. Dan itu bagi kita tidak boleh secara moral, ya Bang, ya. Ada kesepakatan kami di asosiasi itu tidak boleh menerima lebih dari 1 juta. Itu moralnya. apalagi ada keluhan Apalagi ada keluhan, dan itu harus ada kesepakatan antara para pihak. Jadi tidak ada paksaan. Dan tetap menjalankan mediasi kalaupun tidak mampu, tidak berbayar. Nah, itu sampai sekarang kami masih jalankan pro bono loh. Dan di Jakarta Selatan khususnya kami diminta oleh Ketua Pengadilan Negeri, ya, beliau yang kemarin, yang saat ini juga ada kasus itu yang lagi heboh, itu diminta 1 tahun terhitung dari 14 Februari 2025 pro bono, ya, karena saya memang koordinator. Jadi saya pun menekankan kepada anggota tidak boleh meminta, menerima pun tidak boleh. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan sekarang ini marak ya, kasus Surabaya, kasus Jakarta Selatan, sedih, kecewa, marah. Sementara kita tidak terima gaji aja masih mau sukarela, advokat loh, kurator, dosen, kami mau turun gunung untuk mendamaikan para pihak.
Karena kan katanya mendamaikan itu perkara itu sama dengan memutus secara adil kan. Iya. Nah, tapi kalau lihat begini dan bukan sejuta miliar Iya, itu kata ya teman-teman Anda itu, aduh saya Ketika kami organisasi diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, saya masih ingat satu hakim, saya boleh sebut namanya Hakim Sumpeno. Dia kebetulan kenal saya. Dalam pertemuan itu dia sempat bertanya kepada saya, Petrus, kamu pengajar senior, apa yang kau cari dalam mediasi ini? Walaupun tak ada, saya bilang, Pak, saya punya kepuasan sendiri mendamaikan orang. Hakim Sumpeno, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. sekarang dewas Pak, Ah, dewas KPK. ah, Ya, beliau dewas KPK menggantikan Ibu Albertina Ho. ah. Itu informasinya. Itu Hakim Sumpeno. Saya kenal integritasnya. Dia hakim dulu Jakarta Barat, kemudian KPK Cibinong, kemudian Bali, balik lagi ke Hakim Tinggi Jakarta. Kami ketemu di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi silaturahmi untuk menyampaikan mediasi ya. Ya. Ada hakim bertanya. Iya. Ibu Arta pun berterima kasih. Karena aneh ya, sekelas Pak Petrus yang sudah sangat senior, kurator, Mau ngambil kita mediator kok masih mau jadi mediator. yang tidak dapat apa. Pro bono. Pro bono lah. Hakim Sumpeno itu bicara sama saya. Apa yang kamu cari? Pak, saya punya kepuasan. Ya, bahwa bagaimana orang berperkara kita damaikan. Dan kalau kita mau main seperti yang sekarang pengacara yang ditangkap, yang Waduh. kesempatan itu ada, tapi Kesempatan kita pasti tidak. Selalu ada kesempatan untuk tembak ini. Kita kan selalu di tengah kan perantara. Yang berperkara, mau kita wakili dia, lalu pihak yang kita minta bantuan. Kita kan bisa di tengah-tengah mengatur bagaimana kan. Nah, itu lah. Berarti kan ini berkaitan dengan moral balik lagi. Ya. Tapi balik ke pembahasan mengenai kasus yang sedang ramai dibicarakan ini. Heboh ya. Heboh banget. Karena fantastis. Ya fantas 60 miliar, Aduh. jumlahnya 60 miliar. Berapa itu banyaknya Mas? Mungkin Saya seruangan ini kali ya. Saya belum pernah pegang Mas. Belum Belum. pernah pegang uang sebanyak itu, sepertiga, sepertiga pun belum pernah pegang Mas. Mengenai itu tanggapan Bapak dan Ibu bagaimana? Jadi begini, mengapa nilainya begitu fantastis? Tentu baik pengacara maupun pihak-pihak yang membantu itu kan melihat dari apa? Pertama, dalam tuntutan jaksa untuk 3 kasus itu kan para terdakwa harus membayar 18 triliun atau 17 triliun. Jadi hakim juga Menghitung ada ya, kalkulasinya. berhitung ya. Jadi kalau 60 miliar itu berapa persen? Mediator boleh nggak menghitung Mas? Nggak bisa. Mediator nggak boleh masuk pokok perkara. Nggak boleh. Nggak Kita boleh. tidak boleh menangani lagi. Kalau, Iya. kalau kita sudah jadi mediator, Tuh, tidak boleh duduk sebagai salah satu etikanya. pihak berperkara. Saya mediator, lalu besok saya lari ke penggugat atau Nggak bisa. tergugat. Itu nggak Ya bisa. nggak bisa etiknya. Etik. Nah, kembali kepada Beliau kasus salah satu Dewan anggota Kehormatan. Dewan Kehormatan Asosiasi Mediator kami. Ketuanya itu Ketua Hakim Pengawas Bapak Dr. Sahrul Rabai. Rabai. Jadi begitu kita kuatnya ya. Jadi coba lanjut Bang. Jadi begini, kalau 60 miliar, ya itu jumlah mungkin sangat besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan tuntutan jaksa dalam persidangan, Itu nggak ada para 10% ya. terdakwa kan harus membayar 17 triliun. Hmm. Ya, jadi disitulah peran pengacara. Hanya dalam prakteknya, pengacara-pengacara itu kan bisa tembus ke hakim. Ada yang karena memang sudah lama berteman. Ada juga yang baru tapi dia bisa tembus. Untuk bisa tembus ke itu kan harus bisa membaca siapa yang di sekitar hakim. Oke. Ya. Gitu ya Bang ya. Lewat sopirnya kah, lewat teman main bulu tangkisnya Bisa. kah, Petugas pengadilan juga. bisa juga mengapain tugas Sekarang kan tukang parkir pengadilan. panitra muda loh, bukan panitra. Kalau dulu Pak Petrus panitra. Iya. Sekarang meningkat nih. Panutnya, Aduh. perdata kan pidana. Jadi Iya. yang kita dengar itu dari uang 60 miliar itu, Aduh. pengumuman kejaksaan tadi saya lihat di TV bahwa untuk majelisnya ketuanya mendapat 6M, hakim karirnya 5,5, hakim ad hoc-nya 4,5, dan hakim ad hoc yang mengadili itu juga saya kenal. Kenalnya di Oh. mana?
Ketika saya menjadi pengacara Bapak Lukas NMB, dia itulah yang Mengadili. mengadili. Ya, Tapi waktu itu nggak ada bang permainan. waduh, lawan KPK kedua Oh. dan di tim kami. Kan saya dengan Pak Oce Kaligis, kami sudah memang ya Pak Lukas nggak punya uang. Dan siapa yang mau berani? Kita juga nggak Gila berani. banget aja berani di situ mainnya bang ya. Biar apa aja, Iya. walaupun faktanya lemah, mau hukum, mau bebaskan, gitu. Kita nggak ada bisik-bisik, gitu tim kami. Dan tim kami banyak, salah satunya Pak Oce Kaligis, gitu. Ya. Jadi Hakim Ali Mutarong itu dulunya dia hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Kupang. Lalu kebetulan saya ketemu di dalam sidang Bapak Lukas NMB. Jadi soal kembali ke hakim yang ditangkap. Fenomena hakim ditangkap ini kan bukan yang pertama Ya banyak di banget. Surabaya. Ya, maaf saja Pak Eri Tua dan kawan-kawan. Pak Heru, Mengapul, kemudian Ketua PN Jakarta Pusat atau apa itu ya, Di Sukarno ya. Bandi, ya toh. Jadi sebenarnya ini tergantung mereka ada kesempatan atau tidak. Sebenarnya semua perkara kalau mau diolah juga bisa. Ya toh. dimainkan mata Dimainkan. mereka ya sepertinya. Cuman kan klien juga memilih pengacara yang bisa bermain. Nah itu dia yang Klien, jadi bisa juga orang itu juga menjadi orangnya kan. pengacara seseorang atau suatu perusahaan. Perusahaan memilih itu ada beberapa kriteria. Iya, iya. Saya memilih si Petrus atau Burisma. Burisma itu punya link kan? Kalau saya selalu dipilih korban bang, korban malpraktek ya hukum media, korban hukum, korban Mafia tanah mafia tanah, korban itu korban universitas. Ya. Jadi saya selalu di pihak korban bang. Kalau korban itu ya karena orang dari aslinya bisa bermain, dia bisa main-mainkan membelok-belokkan hukum. Jadi saya hanya membenarin yang sudah dirusakkan, yang mau dibelok-belokkan tuh saya jagain. Saya teriak biasanya ke media sama ke Bawas, biasanya ke KAY, paling gitu. Jadi orang memilih pengacara itu pertimbangannya banyak. Pengacara yang dipilih itu pertama, selain intelektualnya ada, kemampuannya, public speaking-nya bagus. Kedua, dia punya link nggak? Link untuk bisa berbisik-bisik. Entah minta tolong kah atau apa. Baik, jadi pengacara yang dipilih itu bukan pengacara yang khusus untuk terdakwa yang bersidang. Di pihak pelapor atau korban pun juga sama. Bagaimana supaya orang yang diadili dihukum berat, dia punya link nggak? Ada semua itu. Jadi tidak ujuk-ujuk seseorang pengacara itu duduk membela seseorang kalau dia tidak banyak dipertimbangkan. Ya kan? Makanya contoh yang pengacara yang kasus yang 60 miliar itu banyak kasus-kasus besar yang dia pegang. Saya baru tahu Pak setelah udah rame di media dan di grup. Setelah rame baru orang klik medsosnya. Oh ternyata dulu pegang perkara besar-besar ini dan termasuk yang diringankan. Oh gitu mainnya. Nggak kaget lagi ya jadinya. Oh ya oke. Dan suka flexing setelah kita buka medsosnya. Ya kalau saya flexingnya berkemon aja. Ya, tebak pisang, hai guys, tebak pisang. Ini cara menanam pisang begini. Happy. Jadi begini, fenomena kasus-kasus hakim disuap itu tidak boleh hanya pengacara bisa. Pengacara datang menawarkan sesuatu, tapi kalau tidak disambut tidak bisa. Apalagi sekarang misalnya dilarang bertemu hakim. Wow, ketat banget. Kita datang, Pak mau ketemu ini kawan lama silaturahmi. Tidak bisa. Tapi ada caranya bang. Ternyata tuh mereka berputar dengan orang terdekat di lingkungan tadi yang bilang itu kan. Yang terjadi sekarang kan begitu kan. Panel perdata. Nah mungkin udah punya kedekatan sehingga kalau misalnya bang ya dari utara datang menghadap dulu di Jakarta Pusat kan tidak mencurigakan. Bilang aja lagi mengurus eksekusi gitu ya. Jadi memang pintar apalagi ada bekas orang di situ. Iya, jadi pintar membaca dari itu yang punya perkara itu dicari linknya. Maka sekarang ini tidak membela advokat semua ya, tanpa menyalahkan juga kepada yang bermain. Mereka putar sekarang bang. Jadi advokat malah 1-2, tapi mereka advokat ini sepertinya bukan ke hakimnya, seperti kasus Surabaya coba ke perantaranya lagi ke orang dekatnya. Ya. Atau kepada orang yang dianggap hakim mau disuap itu. Orang yang misalnya hakim itu dicari siapa yang pernah dia berutang budi, cari orangnya nanti biar orang itu yang ngomongin ke. Jadi memang banyak taktik lah ya. Waduh,
istilahnya taktik dan strategis memenangkan. Kalau saya bilang Pak Petrus bukan memenangkan perkara. Kalau memang perkara itu benar harus dimenangkan. Tapi taktik dan strategi bagaimana membolak-balikan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Ya kan kasat mata Bang. Contoh, kalian kan portal lihat di Surabaya, udah ada CCTV, dilindas, kok dibilang tidak ada ditabrak dan tidak ada penganiayaan. Contoh. Nah, kasus-kasus banyak kita laporkan selama nggak terungkap. Misalnya Jakarta Pusat itu ada Pak Heru juga dulu. Udah perkara sekian lama, sampai 1 tahun 6 bulan, hanya untuk permohonan satu yayasan bisa diperiksa. Tiba-tiba diputus NO. NO-nya itu tidak ada didalilkan oleh si termohon. Nah dari mana pertimbangan? Jadi kalau menurut aku Pak Petrus, putusan itu aneh atau tidak, ada permainan atau tidak, bisa kita baca dari pertimbangan dan cara gerak-gerik hakim waktu mau memutus. Contohnya memeriksa habis maghrib. Ya. Ternyata baru belakangan ditangkap di Surabaya, baru kita tahu modusnya begitu. Saya dulu kaget. Kenapa sampai, karena saya bilang dokter-dokter tua kasihan. Kenapa kok sidang setelah maghrib? Dan saya diancam loh. Pokoknya diusahakan tidak diketahui orang. Nah, itu sidangnya bila perlu pagi-pagi. Iya. Belum banyak wartawan, belum banyak orang yang tahu. Atau pas orang udah bubar. Malam atau kalau toh rame, ini pengalaman nih. Hakim ketika baca pertimbangan itu dia kumur-kumur. Tidak kedengaran suaranya. Keseringan juga emang begitu. Nggak ada suaranya. Ya, kita nggak dengar. Apa nih Bapak baca ini? Ada itu. Kalau saya bilang, itu kasus yang saya hadapi dulu ketika hakim tunggalnya Pak Heru, ya Heru, ya kan? Itu 1 tahun 6 bulan dari NO. Saya laporkan juga ke KY, ke bawah, tidak ada tanggapin. Dan ketika saya protes kepada hakim tunggal, saya bilang, Pak, janji kan jam 2. Ini kasihan. Para penggugat ini dokter-dokter sudah tua, dimulai sidang mau maghrib. Karena saya rekam, beliau ngancam bilang, siapa yang berani melaporkan saya pun siap melaporkan. Dalam karir saya sudah pernah 2 kali orang saya lapor dan masuk penjara. Begitu dulu Pak Heru, saya berpikir ya Tuhan, kasihanilah pihak yang benar. Ini tempat pengadilan, saya nggak tahu lagi bagaimana untuk menegakkan kebenaran. Tapi ya itu tadi, Tuhan tidak tidur kan, karena sudah benar-benar hanya untuk permohonan suatu yayasan, bilang aja yayasan Cikini, itu bisa begitu pemeriksaannya. Tapi kan belakangan kena di kasus lain. Nah, jadi benar kata semuanya kembali kepada moral, kepada orangnya, dan mereka mungkin hanya tenang sesaat sesudah menjolimi orang. Tapi saya percaya pembalasan Tuhan itu kontan. Tuhan tidak diam, gitu. Baik sekarang atau nanti, ya, baik terhadap dia, keluarganya, dan musibahnya banyak. Dan contoh, ada hakim yang menghukum orang dulu klien saya. Ya, Anak laki-laki satu-satunya tunggal, kecelakaan tunggal di tol 2 minggu kemudian, karena 2 orang yang tidak bersalah. Jadi kita jalanin biasa aja. Hanya sekarang kalau kita biasa, tentu kan tidak laku juga. Iya, nggak populer ya, tidak populer jadinya ya kalau kita tidak nekat ya. Tapi itu semua pilihan. Semua ada pilihan. Kalau menurut saya itu pilihan. Dapat sedikit pun disebut. Ya. Kita dapat biaya mediasi 1 juta 10 kali 6 kali bolak-balik ke pengadilan, itu kita happy sukacita. Kembali kepada kita kepada sendiri. kita. Iya. Makanya contoh, hakim yang sangat berkuasa menentukan nasib seseorang, dibolak-balik faktanya. Orang yang tidak berdaya dihukum itu pun, ya saya mau bikin gimana lagi. Dia hanya dalam hati, semoga ada pembalasan. Tapi mengenai tadi dia bahas mengenai strategi, banyak taktik dan segala macamnya, apakah karena ada banyak omongan di luar sana, di lingkungan hakim sendiri ini seperti kayak semacam kartel yang sudah ada strukturnya bagaimana untuk mengelabui dan segala macam, itu Bapak jadi setuju? Aku dulu, Pak. Jadi kalau saya dulu ingat ya, masih saya muda di OJK di situ, ada zaman ketua Mahkamah itu Pak Bagirmanan. Saat itu mulailah DPR menganggap hakim karir ini harus ditambah dengan hakim non karir, ya. Hakim non karir akan membawa perubahan. Tapi adanya hakim non karir pun tidak juga tuh dari zamannya Pak Gayus, zamannya hakim non karir Salman yang kemarin itu Ghazali,
yang KPK bolak-balik di Ya, peradilan itu. Dan tadi kan Bang Petrus bilang ada tipikor, itu kan orang ngomong. Nah kalau menurut saya berarti orang yang baik dicampur dengan orang yang amoral tidak baik, jadi nggak baik juga ikut. Karena kan dia kan ekom, yang nggak baiknya misalnya 2 atau 5, yang nggak baik 3, yang baiknya hanya 2, terlebur. Nah Dan ini bahkan di sekarang mungkin ya bisa saya anggap fenomena hakim ad hoc itu kan juga ada batas-batas waktunya. Jadi dia harus menggunakan waktu selama jadi hakim itu untuk sebisa mungkin. Sebisa mungkin kan ini sudah mau berakhir nih. Jadi harus Iya. harus digasuk garuk gitu. kasus Semarang, hakim non tipikor atau PHI Semarang di Bandung. Jadi memang tidak ngerti lagi bagaimana mengatasi Jadi itu. walaupun orang diseleksi dari Iya. orang-orang yang di luar etoknya itu dari berbagai disiplin ilmu, mungkin secara waktu di dosen bagus, tapi begitu dia masuk, dia kan juga Melihat temannya melihat temannya, Bisa arus dan ini. menaruh. ya toh, Nah. dan dia juga akan berhitung saat sini mungkin hanya 5 tahun kah, 10 tahun kah, di detik-detik Ya, nggak bisa. Tapi berarti Bapak Dinu setuju dengan adanya dugaan kartel atau mafia hukum ini di lingkungan hakim-hakim ini? Kalau aku jawabnya, kalau saya sih pikir dugaan karena kita nggak pernah penelitiannya, kita nggak pernah juga. Tapi yang pasti, menurut saya, karena hakim itu kan tidak pernah bisa dipersalahkan. Apapun dia bukannya salah pun Tuhan salah tuh, that's the law, itu udah hukum. Bayangkan nanti saya cerita Mas, ada satu peradilan di Indonesia ini, perbuatan melawan hukum, ada pengusaha besar, dia mengajukan eksepsi absolut, katanya perkara ini tidak kompetensi pengadilan negeri, dan itu diiyakan. Nanti kita habisi podcast ya. Itu sekarang saya jerit-jerit, saya lapor ke Mahkamah Agung, saya lapor ke Bawas, dan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Pertanyaan saya begini, kalau perbuatan melawan hukum, entah itu terbukti apa tidak terbukti, itu kan harus diperiksa. Nah, peradilan itu kan cuma 4 di bawah Mahkamah Agung: peradilan umum, peradilan negeri, peradilan militer, agama, sama tun. Kalau peradilan negeri mengatakan bukan lagi kompetensinya peradilan negeri, dan dia mau melempar ke petun karena di petun lagi diusahakan dibatalkan sertifikat orang kecil ini saya bela, terus sebodoh itukah saya? Sebodoh itukah saya tidak mengerti apa artinya kompetensi absolut, apa relatif? Itu bisa terjadi. Nanti saya kasih putusannya, silakan Anda konfirmasi ke Pengadilan Negeri Cibinong sama ke Pengadilan Tinggi Bandung. Saya bilang, berani saya laporkan tuh, ini kuat diduga karena adanya permainan pengaruh atau uang. Tapi masalahnya Bang Petrus, di Republik ini, kalau tidak tertangkap tangan dengan main uang, itu tidak dianggap pelaporan. Saya sudah capek melapor ke KAY, selalu KAY bilang, kalau hanya pelanggaran code of conduct, etika, bahkan tidak profesional, unprofesional memutus, itu enggak ranah KAY. Jadi saya bilang sama KAY juga, loh, kan mereka itu ditempatkan di pengadilan negeri kelas 1A. Masa tidak bisa membedakan hukum acara? Ada lagi misalnya contoh kasus, udah diikut keluar agendanya putusan, tiba-tiba sama hakim dipanggil lagi, ditelepon pihak suruh sidang, ternyata tergugatnya mau mengajukan saksi ahli dan itu dibuka. Artinya hukum acara itu apa terus? Kan supaya ada acara ini keteraturan. Nah tapi itu pun jadi KAY itu tidak ada membawa apa-apa. Kecuali kalau ketangkap tangan terima uang, sobokan baru menjadi kompetensi. Kalau pelanggaran code of conduct itu tidak menjadi kompetensi. Bawas, mana Bawas Mahkamah Agung? Perkara nanti kita lapor dia masih hakim PN, tiba-tiba sudah jadi pindah kemana-mana itu nggak diperiksa. Nah jadi saya pikir ini tadi menjawab kartel ya Bang ya. Saya tidak mau mengatakan ada kartel, tapi saya di sini seolah-olah ada pembiaran. Dan cek aja, ada nggak dihukum seumur hidup sih? Coba kalau dihukum seumur hidup, pasti kapok. Nah itu jadi kalau saya nggak bilang kartel, tapi ada ketidaktegasan, ketidakberfungsian KAY pun di sini. Masa kamu tertangkap tangan? Bagaimana saya membuktikan tertangkap tangan hakim pengadilan negeri terima suap misalnya dalam perbuatan melawan hukum yang dikatakan itu bukan kompetensinya? Ya kan? Nanti saya kalau habis ini baru ada apa-apa nggak ke KAY lagi, saya ke Bawas. Saya mau ke Kejaksaan Agung aja. Saya mau ke Kejaksaan Agung aja minta tolong supaya
Ya, minta tolong Pak Dirdik Abdul Kohar. Iya, supaya itu diikutin. Karena beliau gas terus. Karena lagi top ini kejaksaan ini top ini saya pikir. Tapi kalau mungkin dari Ya, cuman Pak Abdul Kohar juga periksa anak buahnya juga yang di Palembang. Ada saksi diperiksa, dinaikkan jadi tersangka, dimintain uang juga. Gitu. Jadi gas ke dalam, gas keluar. Baru top itu. Betul. Tapi mengenai yang Karena tadi itu Pak. Kalau tahu soal karakter itu begini ya, di kalangan entah hakim, wanita kan mereka sudah lama di satu pengadilan. Teman pindah kemana? Kan begini ya, yang saya bilang link pengacara. Saya misalnya punya teman si A di Jakarta Pusat. Dia pindah misalnya ke Jakarta Utara atau kemanapun. Link itu kan saya sudah bangun. Iya. Begitu ada perkara di mana teman saya bertugas, saya bilang ada perkara ini tolong dibantu. Aduh ngeri. Atau saya tahu ke teman saya yang pindah, tapi dia punya teman di pengadilan yang mengadili klien saya, dia akan menjembatani. Akan nyambung. Ya, Bu. Dan itu ya, sehingga pengacara tidak kelihatan berhubungan. Itu sistem diputus. Kita yang ketemu teman ini, makanya seperti ya. Makanya kosnya jadi mahal. Seperti politik jadinya kan. Kos Contoh politik seperti ini ya, kos pengadilan. kasus 60 miliar ini. Nah, coba gimana tuh Bang? Kan Coba. menurut penjelasan kejaksaan awalnya kan KPN minta 20. 20, ya wakil waktu itu ya wakil. Tapi begitu tahu 3 orang, 3 berkas menjadi 3 kali 20. Itu orangnya tuh pada hukum PT perusahaan. Iya, Korporasi kan perusahaan. korporasi itu ya, ambil bantu atau apalah gitu ya. Nah, jadi ya 60. Nah, masalahnya ya wanita yang menjadi perantara ini kan di Jakarta Utara. Nah, Dan pengacara ini juga tahu kan, yang bisa dekat dengan bapak-bapak ini kan, oh ini semuanya. jadi ada biaya kos untuk ini ya. Dan ketika penggeledahan di panitia juga didapat uang begitu banyak juga kan. Jadi sudah ya walaupun dibilang Biaya mediasi 1 juta seimbang nggak Pak? Dengan pendapatan panitera muda yang di itu. betul. Jadi misalnya sekarang ada pemberitahuan kalau kita datang ketemu entah hakim dilarang berhubungan dengan pihak berperkara. Memang itu bagus ketentuannya, tapi banyak cara kan. Ibaratnya banyak jalan ke Roma. Seperti Surabaya itu Pak, 1 triliun. Iya. Nah, itu benar. Saya dan sejak muda, catat aja Bang. Iya. Saya sejak muda kenal Bang Rika Jarov itu. Dari muda, dari yang saya gadis lah. Karena kalau zaman dulu ke Mahkamah Agung zamannya Pak Bagirmanan, itu kita bisa bertamu. masuk. Iya, bisa masuk. Iya, zamannya Jaksa Agung Rahman Saleh itu, beliau ketua pengawas. Kita tinggal lapor di bawah, nanti ditanya ke atas, kita bisa mengenai eksekusi. Zaman dulu kita bertamu harus terhormat. Tapi sekarang kan jadi bisa meratakan semua jadi seperti penjahat, tukang perjuang. Iya. Sudah nggak bisa lagi ketemu. Tapi kata Bang Petrus tadi, taktik strategi diputar, tidak lagi pengacara. Jadi pengacara-pengacara bisa juga udah nggak laku lagi kalau yang biasa-biasa saja. Kecuali yang pernah nekat ya Bang ya. Iya. Maka diputar lewat teman-temannya hakim itu tadi. Itu Makanya sekarang kalian itu memilih pengacara, saya tidak butuh yang terkenal atau pintar. Yang penting yang bisa lobby aja. aduh sedihnya Bang. Jadi ya, dan misalnya entah hakim, entah jaksa, dia juga misalnya gini, kamu pakai pengacara ini. Ya, selalu ada gitu kan. Klien juga maunya tidak rame, tidak butuh yang pintar, tapi yang penting tulisannya ada. Tidak perlu kirim-kirim pengaduan ke KY ke bawah. Nah, itu kalau saya nanti udah mulai aneh-aneh, pasti suratin ke KY, ke Bawas, ketua muda pengawas, ketua pengadilan tinggi, ke Hatiwas. Coba bayang segitu-gitunya sampai Hatiwas saya laporin. Baru saya bisa selesaiin. Lah tapi kan pertanyaannya, apa kita terus jaga ini bagaimana? Tukang nyuratin terus. Lama-lama saya pikir dibilang nanti, jangan sama Risma semua orang. Tukang melapor Saya dia. contohkan, kamu nggak salah pakai Risma atau pakai Petrus. Dia tukang melapor itu. Tukang apa Wali gitu. Wah itu loh, kurang aman kita. Nah, Kalau bisa ganti, kalau bisa ganti. Tapi kalian bilang, saya nggak bisa ganti, sudah saya percaya sekali. kasih tahu temannya. Nah, Situ aja gitu. tapi walaupun kita yang tampil di depan, nanti dengan orang lain lagi. Jadi kita yang duduk manis sidang aja. Wah, berarti jangan-jangan waktu Bang Petrus waktu itu NMB itu Bang Petrus dia kotor ada yang lain ya.
Perlu dicek itu. Gitu, ada begitu. Jadi semua suatu perkara itu boleh kita katakan sudah industri. Ngeri ya Bang. Bagaimana menjadi duit di semua tahapan. Sedih ya kalau Mau ditanya. buat LP, pemeriksaan, naik CD, gelar perkara, kejaksaan, di sidang. Wah, jadi ya itulah kasihan orang yang Yang berkasus yang tidak punya duit. udah benar, faktanya betul, hukumnya betul, tapi kalau nggak punya, kan hukumnya ini tahu kasusnya bagaimana orang mafia tanah, bagaimana dipermainkan itu dengan pengadilan tinggi, bisa dihukum yang punya tanah tidak benar jual, tidak terima uang, tapi dihukum pengadilan tinggi. Yang anehnya Bang, itu saya lapor ke Bawas dan ke KY sampai pensiun. Sampai pensiun kemarin malah saya dituduh pengadilan tinggi, dia bilang sesuai hukuman laporan Anda ini sudah pensiun. Sampai pensiun dia nggak saya dapat jawaban, udah pensiun. Jadi laporan saya itu saya sia lama-lama karena saya tukang lapor. Nah gitu. Jadi memang beda. Jadi dengan kejadian-kejadian ini masyarakat jadi bingung kan mau percaya. Dan sudah tidak percaya. Terakhirnya Hakim yang menentukan nasib tidak orang, percaya lagi. kita panggil dia yang mulia. Saya nggak pernah Bang, saya panggilnya itu yang terhormat. Iya. Gitu. Berarti memang bisa dikatakan hukum di Indonesia ini banyak sekali celahnya, itu benar itu. Iya, betul. Bukan celahnya begini ya. Dibuat celahnya. Celah. Bukan hukumnya yang celah, dicari Cari celahnya. Tadi kan saya catat ya, hakim itu kalau putus perkara namanya that's the law, dan itu tidak bisa digugat. Dan kita tidak punya eksaminasi putusan. Saya berharap banget ada semacam lembaga eksaminasi daripada punya ombudsman, punya KY. Lebih bagus kita bikin satu lembaga eksaminasi sehingga putusan itu bisa kita analisa. Ini putusan ini janggal, aneh. Dari kejanggalan dan keanehan itu akan ketahuan itu beraroma apa sebelumnya. Apakah betul diputus tidak ada permainan, entah uang, entah pengaruh, entah apalah itu. Jadi bukan banyak celahnya, Ya. dibuat Ibu celah. celah. Itulah, dan bahkan orang karena tidak percaya hukum itu, ketika memilih pengacara, dia hanya bertanya, Bapak kenal Kapolda, Bapak kenal ketua ini. Itu yang ditanya dulu. Bapak kenal direktur ini. Nah, kalau tidak kenal dia ragu. Ya, Kasihan dong Bang Petrus, anak-anak generasi setelah kita ini bagaimana Bang? Sekarang kan pengacara sudah nggak boleh ketemu pejabat, hakim. Yang boleh ketemu itu pejabat pengadilan. Iya. Terus anak kita ini gimana dong nanti ke depannya, anak-anak sarjana hukum ini? Nah, begitu. Jadi memang agak susah. Memang idealnya begitu, tapi dalam prakteknya kan orang tidak boleh ketemu hakim untuk berbicara perkara. Tapi kan untuk berbicara perkara kan bisa lewat banyak orang. Oh, gitu tadi. Putar ya Bang. Iya, lewat banyak orang. Keluarga yang arisan kah, teman main pingpong kah, tenis kah, golf kah. Coba, hakim juga main golf. Anissa juga main golf. Ketemu pengacara lapangan dibisikin, Pak, nomor perkara ini tolong dibantu. Dia tanya, kau sebagai apa? Oh, itu diwawancara. Aku belum pernah main golf dengan hakim loh Bang. Iya, ada yang Iya, aku main golf itu sendiri pergi ke Sentul, ke Riverside, ke Gunung Gelis karena untuk mau sehat. Sendiri pagi-pagi jam 5:30 udah di lapangan. Karena mau cari sehat, bukan untuk Bukan mencari yang lain-lain. relasi network. Iya, ada yang memang gitu. Banyak. Jadi memang agak susah kita belajar dari kasus yang ketua PN itu. Jadi mengapa dia mengatur? Karena ketika perkara masuk di Jakarta Pusat itu dia waktu itu wakil toh. Wakil itu ngatur pidana ya Bang, Nah, mengatur biasanya pembagian perkara. pembagian atau juga majelis ya. Dan menariknya yang ditunjuk adalah hakim ketuanya dari Jakarta Pusat. Kalau salah beliau humas ya. Gitu. Tapi kalau mengenai tadi kasus penangkapan KPN Jakarta Selatan ini atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebelumnya pun kalau kita tarik belakang tadi sudah disebutkan dari kasus 3 hakim Tonal Tanur, Oh, di Surabaya. Surabaya dan segala macamnya itu, apakah ini seperti bisa disebut gunung es? Memang sudah waktunya dan apa yang harus Kalau Kan sudah ada. gitu Pak? Kan sudah ada kasus
Pak Ricardo Jaraf itu hampir 1 triliun. Ini bukan gunung es kayaknya, gunung-gunung es kecil. Esnya udah pecah, udah meleler. Ini lelerannya lah. Kok salah lah, Jadi kalau dibilang semua bersih, enggak. Hanya Tuhan belum membukakan semua. Kita yang berperkara di pengadilan tahu perkara ini murni atau tidak. Jadi sebenarnya kalau Tuhan membuka semua, kita bang tahu sebenarnya merasakan jalannya perkara itu ya. Betul. Bakal perkara ini butuh seperti apa kita bisa mengerti ya. Jadi kalau saya sih selama ini megang perkara yang di pihak korban, itu tadi hukuman ini makanya saya minta tolong notaris menurut hakimnya kan, ya mau nggak mau, karena kita berkomunikasi dengan hakim tidak bisa, kita tidak punya channel untuk dengan muter anggota orang-orang sekitar orang ya. sekitar. Klaim kita korban, yang bayangkan tanahnya kan diambil, dia korban malah praktek, mau usul pakai apa? Kan korban. Nah makanya ya kita akhirnya minta tolong sama hukum IT lah. Betul. Betul. Jadi berjasa juga ini Iya. Teman-teman dari media ya untuk mengangkat. Istilahnya no. Nah, tapi kan kita sebagai pengacara yang pakai thinking mestinya ya sedih juga. Saya kan tidak pengen sebenarnya pakai istilah no viral no justice. Nggak suka. Biasanya itu mestinya kawas, KY, ketua muda pengawas, hakim tinggi pengawas cukup. Tapi ternyata mesti ada unsur keenamnya yaitu no viral, no justice. Jadi tetap kita berterima kasih kepada media. Betul. Dan mereka juga tidak suka kalau ada pengacara terlalu banyak ngomong, Tidak suka. terlalu dikit-dikit konvers, dikit-dikit undang media. Saya pernah diperingatkan teman, kamu itu loh kalau nyuratin terus lama-lama kamu gak disukai. Ada. Saya pernah diperingatkan hakim, kebetulan saya tahu punya integritas sangat tinggi dan dia kenal saya ya, karena kita mulai dari sejak di PN sudah kenal. Jadi pada saat ketemu ya di satu acara dia bilang, kamu itu loh teman-teman itu kamu nanti nggak itu bukan kan saya tukang melapor. Berarti kan banyak di antara mereka juga cerita. Iya, betul. Berarti bilang gini, hati-hati sama Risma. Dia tukang ngadu-ngadu ke pengadilan tinggi, tukang ngadu-ngadu ke Mahkamah Agung bisa begitu juga. Iya. Udahlah, saya pikir paling nyaman, paling enak, happy mediator non hakim lah. Iya, itu. Itu hakim mediator non hakim. Makanya ada agen tinggi mengatakan apa yang dicari di mediasi. Iya. Nggak dapat duit nggak apa-apa. Dapat 1 juta untuk 5-6 kali datang ke pengadilan. Puji Tuhan, bahkan Rabu nanti kami diundang oleh KPT Pak Agaraya, karena kita mau memperkuat mediasi oleh mediator non hakim se-PN wilayah pengadilan tinggi Palangkaraya. Jadi kalau menurut saya happy banget menjadi mediator non hakim. Saya bisa memutus, bisa sesuai dengan hal yang saya mendamaikan, mengupayakan. Tidak perlu saya Jadi mediasi itu juga bisa tahu itikat para pihak ini. Ini buatan pura-pura atau apa, bohong-bohongan. Tapi dengan cara kita bisa damaikan. Karena ada orang mau damai kalau dia menyatakan asal minta maaf supaya hati yang terluka sudah ini. Ada. Gitu. Karena ada gugatan yang memang bukan soal materi. Gitu. Macam-macam orang mau gugat dan syukur kita bisa mendamaikan. Gitu ya. Tapi mengenai tadi ini banyak banget kasus hakim tertangkap suap atau gratifikasi dan segala macamnya. Apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung ke depannya agar ini tidak bakal terjadi lagi? Mau mulai dari mana sih saya? Sekarang Sudah bingung kita. dia nggak kapok-kapok, terulang. Bahkan hakim agung baru-baru ada masalah loh. Kalau sampai hakim agung pun di sebuah negara hukum ini terkena, bagaimana itu? Kejadian ini kan bukan hanya di pengadilan negeri. Hakim agung pun dulu ada yang kena. Ya, di kasus suap yang ditangkap kali. Jadi kita nggak tahu mau mulai dari mana. Bingung. Ya. Mulai dari mana? Katakanlah pendidikannya dibenarin. Orang pintar juga bukan jaminan. Ya toh? Atau yang tadinya dia dosen berintegritas, tapi waktu masuk udah lain lagi. Iya, kan Garut itu kebanyakan dosen ya, kebanyakan dosen hakim agung yang Garut. Iya, Itu biasanya dari dosen-dosen. betul. Ya, dan agak susah juga ya orang-orang jadi hakim agung
yang top gitu, yang dari luar gitu. Kan hakim karir yang diseleksi pun ya katanya juga harus satu permanen di dewan kan, fraksi ini mau pilih yuk, nah, kan ada titipan lo misalnya kalau ada perkara yuk bantu lah. Makanya Bang, karena itu sebenarnya kan saya ini kan cita-cita Cakip tahun 2092. Tahun lalu 2004 saya ikut tes Hakim Agung. Untuk selanjutnya saya sudah tidak lagi. Saya sudah memutuskan berkarir selain advokat, mediator hakim dan dosen saja. Itu membuat lebih bahagia. Ini soal kenyamanan. Kenyamanan hati nurani. Tadi kita berpikir jadi hakim bagus juga ya, tapi setelah lihat dunianya begini, waduh, Sudah ternyata sudah menentukan nasib orang, Ya. dipakai duit lagi. main-main pula lagi. Yang harusnya benar dikalahkan, yang harusnya kalah bisa dimenangkan. Jadi memang tidak ada solusi untuk saat ini. Saya nggak tahu siapa yang bisa menyampaikan suatu solusi gitu. Iya. Apakah dari dewan, misalnya semua hakim dipensiunkan yang baru, tapi kan yang baru juga belum tentu jam terbangnya toh. Oh saya ingat Bang, beberapa kasus lalu itu ada mantan hakim yang keluar untuk Bapak Asep Iriawan. Kan- Oh ya, Iya, Asep, Kang Asep. Asep. Beliau itu sangat sering mengatakan kalau Pak Sunarto, Pak Nugroho, Pak Berdian. Tapi sekarang Pak Sunarto ketua Mahkamah Agung juga. Lah ini kasusnya bagaimana? Betul, saya juga tadi banyak berharap juga karena di kasus yang saya lawan itu jadi korban ya, banyak kasus yang dilaporkan itu malah mendapat tanggapan dari KMA. Jadi KMA itu membuat nanti surat kepada turun ke bawah, artinya lebih cepat dibuat disposisi. Tapi sekarang kok nggak juga selesai ini. Bingung ya. Ini Jadi dulu saya Kang Asep bekas hakim dia mengundurkan diri. iya. Betul. Yang selalu sangat vokal teriak. Tapi sampai sekarang pun tidak juga solusi. Nah itu jadi kalau saya jawabannya saya tidak punya solusi untuk itu. Sama. Jadi mau dulu misalnya satu organisasi yang mengatakan harus lewat organisasi dia supaya advokatnya jadi bersih. Bukan jaminan juga. Tidak ada jaminan harus dari organisasi A. Gaji hakim harus naik. Gaji hakim tidak, bukan jaminan. Ya, Pak Prabowo presiden malah mau naikkan gaji hakim, disetujui, nggak juga. Tapi kita harus memahami bahwa tidak semua kotor. Oh iya itu Baik hakim, Betul. jaksa, pengacara, semua terpulang kepada kita. masih banyak yang baik kok. Masih banyak. Masih banyak yang Ya, jadi pengacara harus lewat organisasi ini supaya jadi bersih. Bukan jaminan. orangnya kembali kepada hati nuraninya, Hakim pun sama. dan moralnya. Polisi, jaksa sama semua. Terpulang kepada masing-masing. Dia takut Tuhan tidak. Gitu. Ya. Dan soal kepuasan, ada rasa syukurnya. Udah begini aja cukup. Happy. Begitu. Ya memang balik lagi ke moral masing-masing lagi. Iya, betul. Karena semua profesi juga tidak bersih. Apapun ya. Jadi mau dibersihkan juga belum tentu ya. Misalnya di polisi kita mengadukan seseorang karena menjalankan perkara tidak benar ke wasidik misalnya. Di wasidik juga sama. Tapi ada yang aku paling protes juga gini Bang ya. Kalau pembela itu ya silakan ya kan ada prinsip itu orang bersalah pun wajib kita bela. Tapi sesuai dengan koridor lah. Orang itu bela ngono yang ngono, mbok yang macam ngono. Ya tetap aja sesuai dengan koridor ya. Jangan membalik-balikan fakta. Tapi yang paling saya sekarang kecewa banget marah-marah. Kalau hakim sudah mempermainkan kebenaran dan keadilan. Yang harusnya kewenangannya dibilang Tuhan. Yang harusnya dihukum terbukti pidana malah dibikin onslah. Yang terbukti penganiayaan malah dia bilang tidak ada terjadi dibebaskan. Ternyata aroma bau busuk semua itu baru akan terungkap ada permainan uang. Itu aku yang sangat kecewa. Karena dulu aku memang pengen banget jadi hakim. Saya Cakip 92, 2004 saya tes Cakip lagi. Tapi setelah saya lihat fenomena begini saya sudah lebih firm menjadi mediator, advokat, kurator, dan dosen itu daripada saya mau jadi hakim tapi nanti saya nggak mampu atau nggak kuat kan awalnya saya baik tiba-tiba saya terpengaruh ya seperti tadi hakim-hakim non karir dan tipikal itu. Nah itu jadi kita nggak bisa mengomentari orang, yang bisa kita komentari diri kita, yang bisa kita jaga seperti kata Pak Petrus, sejauh mana kita bersyukur, sejauh mana kita tetap bisa mengendalikan integritas dan moral kita. Itu saya pikir kuncinya. Tidak ada kunci lain. Mau dijagain, mau disadap, mau diapain, kembali lagi ke orang itu. Kalau tidak pernah bisa berkata cukup, maka
akan terulang dan terulang terus. Siapa sangka uang 60 miliar itu dirasa tidak cukup juga. Itu paling satu. Waduh, Ya, banyak banget itu. itu satu maksudnya banget. Ya kan? Tapi jadi kalau solusi untuk saat ini tidak ada. Tapi mengenai si tersangkanya atau terdakwanya itu KPN Jakarta Selatan ini, apakah harus dihukum mati atau hukum Harus sulit untuk hukum berat ya, bisa seumur hidup. Karena apa? Pertimbangannya dia sebagai penegak hukum, dia sebagai hakim, dia sebagai wakil Tuhan yang selama ini sudah menghukum orang, gitu loh. Jadi dia harus yang lebih berat, bukan hanya ketuanya, semua hakim. Karena mereka selama ini demi keadilan berdasarkan ketuaan loh, sudah bawa orang Tuhan loh. Ya, toh? Tapi kelakuannya seperti itu. Ya, mereka sudah paham hukum dan selama ini sudah menentukan nasib orang. Nah, dan dia itu mungkin balasannya. Ya kan? Kalau dari saya, berarti saya pikir mesti ada sekalipun di dalam kita seperti hopeless ya, tidak ada harapan ya sekarang ini untuk menjadi suatu peradilan yang dengan benteng Mahkamah Agung yang gagah, wibawa, dihormati, dipercaya oleh masyarakat. Tapi saya mengatakan Mahkamah Agung tetap harus konsisten. Iya. Apapun itu dia harus memberikan efek jerah dengan memberikan contoh. Ya memang yang bersalah kalau sudah terbukti dan mempermainkan, memperjualbelikan putusan, membolak-balikan kebenaran harus dihukum sesuai berat. Minimal seumur hidup lah. Iya. Jangan mati lah. Mati Ya, itu ya. saya sih pikir. Ya, belakang lam. Ya, saya sih negara hukum positif. Ya, kita masih mengakui hukuman mati. Ya, tapi sebagai orang Kristen saya mengatakan Ya. mati hidup itu di tangan Tuhan. Ya kalau mati sendiri banyak Ya, juga ya, kan. alami aja. Ya, alami aja. Mati sendiri maksudnya Ya, kan. dia menderita saja. Iya, tapi bagaimana itu orang yang dipermainkan keadilan kebenarannya itu nanti saya cerita mas 30 tahun orang punya sertifikat ujuk-ujuk digugat mau dibatalkan dengan hanya perjanjian. Kalau sampai seperti ini dikabulkan gimana menjeritnya? Jadi saya pikir hakim itu mestinya pertama ya takut akan Tuhan. Iya. Yang kedua bayangkan selalu ketika di borgol Rompi orang itu bayangkan. Yang ketiga bayangkan kalau perkara itu terjadi pada diri kita, Iya. keluarga kita, kepada sekitar kita, itu akan muncul rasa takut akan Tuhan dan rasa empati. Tapi kalau hanya yang dipikir uang dan uang, maka akhirnya yaitu akan baju kuning. Padahal uang itu bukanlah segala-galanya. Uang itu bisa kita injak-injak berapapun tidak ada puasnya. Tapi memang kalau sudah dikuasai oleh uang, mobil, kita naik Innova pun bahagia banget. Oh, Saya sih dulu waktu masih muda, benar naik Jaguar, naik Mercy pernah. Sekarang ada apa? Tapi aku sekarang malah lebih happy itu naik Toyota dan seringkali aku naik Grab. Ya naik Grab itu nggak pusing kan, tinggal turun. Tinggal tunggu aja. Kayak kita punya mobil banyak aja di pesan-pesannya dia. Saya lihat mobil kemarin yang dibawa ke depan itu, Mercy. mewah semua. Saya bilang kita kan Petrus Itu Ferrari yang nggak punya mobil, nggak pernah punya seperti itu, Ya, Ferrari yang diumumkan tidak saja 17 miliar. nggak punya seperti itu. Benar. Dan orang punya kendaraan kan hanya kalau kita berpikirkan tujuan hanya untuk transportasi kan. Mobil 5 dipakai pun satu. Ya kan kalau sudah Orang ini, paling hanya 2 untuk ganjil genapnya. Ya. Ya kan? Tapi banyak juga buat apa? nah, tapi ada gini bang, aku mungkin cuma soroti bang, yang mengenai advokat ya, kembali ke advokat, yang setelah kita udah dihukum misalnya terpidana, habis itu kembali lagi berpraktek, habis itu jadi, ini juga menjadi masalah, jadi nggak efek cerah kan, udah habis nanti dia dihukum, tidak dicoret, harusnya kan sumpahnya itu kemarin rekan abang awalnya menghukum itu kan, itu karena obstruction of justice, nginjak meja baru dicabut. Harusnya kalau sudah ada putusan pengadilan mestinya dieksekusi oleh advokat mengirimkan ke pengadilan tinggi supaya dicabut pasnya. Nah ini pun termasuk menurut aku juga super malapetaka, tidak ada konsistensi sehingga terulang lagi. Ini dilema mengapa advokat yang pernah dihukum lebih dari 5 tahun tapi masih berpraktek. Kita sama-sama tahu bahwa cara mengeksekusi suatu putusan kan berdasarkan perintah hakim. Jadi kalau dalam putusan hakim tidak menetapkan advokat Petrus dicabut izin prakteknya, kan jaksa itu tidak bisa eksekusi. Walaupun dalam undang-undang advokat, ya
yang dihukum 5 tahun bisa diberhentikan. Sekarang pertanyaannya, hukum acaranya apa? Apakah dari organisasi advokat boleh mengusulkan pencabutan? Kalau dari pengadilan, kalau ada perintah hakim, baru dilaksanakan. Permasalahannya, advokat-advokat itu kan diangkat bukan hanya oleh organisasi. Saya diangkat oleh menteri kehakiman. Yang bisa membatalkan SK saya adalah menteri kehakiman. Kalau advokat-advokat contoh kemarin yang kami pecat, karena diangkat oleh organisasi, kami menyatakan bahwa dia bukan anggota kami, silakan karena penyumpahan oleh pengadilan tinggi, selanjutnya urusan pengadilan. Advokat-advokat yang dapat izin tahun 90-an atau sebelum tahun 2004, ya, SK-nya itu dari Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung. SK itu kan kalau dicabut kan bisa dibawa ke tun. Sekarang mekanisme pemberhentiannya kan tidak ada. Advokat yang dihukum seharusnya hakim juga menyatakan dalam diktum putusan itu baru bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada diktum putusan, lalu ujuk-ujuk organisasi advokat katakanlah KAI atau Peradi, SK-nya Petrus dari Menteri Kehakiman dicabut. Kau siapa? Mencabut. Saya dianggap menteri loh, bos. Berarti harusnya Bang Petrus itu jaksa minta di Dalam tuntutannya. tuntutan. Jadi harusnya jaksa kalau apabila terdakwa itu seorang advokat, maka dalam tuntutan Harus jadi dibunyikan itu. dibunyikan semacam ada amar ya. Ada amar. Dikatakan, Dan itu harus ada putusan hakim. Karena kalau tanpa putusan, tidak bisa dieksekusi. Sekarang di putusan hakim tidak ada. Pengacara senior, saya mau sebut namanya, misalnya dihukum. Sementara dia diangkat oleh menteri tahun 80. Nah, itu jadi solusinya itu ada jaksa harus minta dalam Tuntutannya. Iya. Ya semoga teman-teman jaksa Iya, yang itu jangan lupa. Betul. Jangan kalau jaksa nggak diputus sesuai dengan tuntutannya baru nangkap. Giliran udah di sidang dilupain deh. Iya, izin prakteknya. Jadi masalahnya kalau seorang advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung, kemudian organisasi advokat mengusulkan, kan bisa digugat. Saya diangkat menteri loh, bos. Nah, itu beda dengan advokat-advokat sesudah lahirnya undang-undang advokat. Contoh yang di KAI itu 2004, ya, organisasi KAI dibentuk 2008. Advokat-advokat yang dididik dan disumpah melalui KAI, berarti dia akan terikat. Ini anggota kita tidak benar. Kita coret. Kita semua laporan tentang jumlah advokat kan dikirim ke pengadilan, ke Mahkamah Agung. Mahkamah Ada Agung basnya Bang. ada basnya yang Bas. menyikapi. Oleh pengadilan tinggi. Kan makanya nggak Bang pecat itu kan Langsung ditangkap. dicopot dari Banten sama dari Ambon Iya, betul. yang Karena itu anggota kita. begitu dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi basnya, Nah, maka itu demi hukum tidak lagi bisa bersidang. itu ada mekanismenya. Beda dengan advokat-advokat yang diangkat berdasarkan SK Menteri Kehakiman. Tapi balik lagi, karena itu menyangkut mengenai satu PN, maka ada permintaan. Iya. Kalau tidak ada kepentingan pelanggaran tren, lupa saja itu. Iya. Kita ini kan banyak lupa. Jadi di dalam amar tuntutan maupun diktum putusan harus ada itu. Sehingga jaksa gampang. Ya, tidak harus menarik basnya, tapi dia cuma menyurati ke semua instansi bahwa orang ini tidak berpraktek lagi karena berdasarkan penghukuman, berdasarkan putusan pengadilan. Sekarang kan nggak bisa. Dia di organisasi A pindah ke B, dia diterima. ya, ini Nah, betul. tapi sekarang kami lebih tegas lagi. Dia kalau dilantik berdasarkan organisasi kita kirim ke Mahkamah Agung. Nah, makanya Mahkamah Agung langsung bersikap. Ya, mantap. Organisasinya Bang Petrus. Mantap. Iya, Kongres Advokat Indonesia. Kain. KAI. Nah, waktu Kongres di Bandung aja 14 menteri yang datang. Keren kan? 14 menteri, 3 wamen, 5 utusan presiden.
Coba Tapi keren. perlu diatur lah Bang, mengenai penghormatan ya, pemerintah penghormatan. Ya kalau jadi bisa nyimpang gitu ya. Iya. Kalau untuk single bar itu saya pikir Wah, gimana? iya. Sekarang aja tuh kemarin gue nemu di Bandung entah apa tuh, sampai aku tulis per hari, per kali, per hari satu, per hari ini mungkin 100-an kali. Ratusan. Ya penting ada dengan kehormatan Mas. Dewan kehormatan. Dan kebetulan kita dikait sangat strict gitu loh. Kita boleh menerima anggota, tapi harus benar. Dia bikin masalah, kalau kita yang jadikan dia advokat, kita berwenang. Begitu gaduh di Jakarta Utara, dia injak-injak meja segala macam, waduh ini. Kan ditanya, kok dari mana ini? Udah sidang kan? Iya. Gitu. Terima kasih atas waktunya, Oke. sama-sama. Banyak ya, itu Oke, terima kasih. Makin banyak sebenarnya makin masih banyak pembahasan yang bisa kita lihat, tapi mungkin lain waktu di podcast lain kita akan membahas yang lebih menarik lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Risma dan Pak Petrus. Semoga Ya. kita lain waktu ketemu lagi. Oke, sukses terus ya Om Maida ya. Oke, makasih. Siap, siap.